Libur sepekan, Manchester United segera berlatih lagi. Manchester United mulai bersiap lagi jelang dilanjutkannya Premier League 2021-2022. Skuad Setan Merah akan berlatih bersama di Carrington mulai hari Senin 15 November. Manchester United masuk ke jeda internasional November dengan situasi yang buruk. Tim berjuluk Setan Merah itu menelan kekalahan di Old Trafford dari Manchester City dengan skor 2-0 sebelum jeda. Di saat-saat genting seperti ini, Solskjaer malah memutuskan untuk meliburkan timnya. Ia sendiri memutuskan untuk pulang ke Norwegia pada awal pekan kemarin untuk berlibur sejenak. Dilansir Manchester Evening News, masa liburan MU akan segera berakhir. Skuad Setan Merah akan kembali berlatih di hari Senin 15 November. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan kembali berlatih di hari Senin. Latihan itu akan dipimpin langsung oleh Solskjaer. Sang manajer dilaporkan akan kembali ke Inggris pada hari Minggu 14 November waktu setempat. Ia diberitakan sudah menjernihkan pikirannya setelah mendapatkan tekanan yang berat selama 2 bulan terakhir. Ia diberitakan kembali percaya diri dan siap membawa Manchester United kembali ke jalur kemenangan setelah jeda internasional ini. Menurut laporannya, sama tidak semua pemain Manchester United mengambil jatah libur yang diberikan Solskjaer. Beberapa pemain memilih untuk berlatih di Carrington. Ada 2 pemain yang terlihat datang ke Carrington, mereka adalah Marcus Rashford dan Mason Greenwood. Keduanya ikut berlatih bersama tim muda MU sembari menunggu sesi latihan tim utama dimulai lagi. Manchester United akan melakoni laga tandang di pekan ke-12 EPL. Mereka akan menyambangi Vicarage Road yang merupakan markas Watford. Kemenangan menjadi harga mati bagi Man United. Mereka butuh 3 poin untuk bisa kembali ke 4 besar. Manchester United akan pinjamkan Dean Henderson hingga 2023. Manchester United berencana melepas 1 pemain pada bursa transfer musim dingin. Setan Merah bakal meminjamkan Dean Henderson selama 18 bulan. Henderson diyakini punya kualitas bermain seperti kiper inti Premier League. Sayangnya pada musim ini dia kalah bersaing dengan David De Gea untuk posisi kiper nomor 1 Man United. De Gea sempat tergusur, tapi dia kembali ke level top dan menunjukkan kualitasnya sebagai kiper utama. Sejak saat itu Henderson mulai terus mengisi bangku cadangan. Tentunya, kondisi ini tidak bagus bagi perkembangan Henderson. Lantas, apa langkah yang akan dilakukan oleh Manchester United? Mengutip The Sun, petinggi Manchester United sedang mempertimbangkan opsi peminjaman Dean Henderson selama 18 bulan. Setan Merah tidak mau meluas Henderson secara permanen. Diduga Henderson akan dipinjamkan ke klub lain per Januari 2022. Dia akan dipinjamkan selama 1,5 musim, artinya sampai musim panas 2023. Harapannya Henderson bisa menemukan tim yang akan memberinya kesempatan bermain reguler. Manchester United menginginkan tim yang bisa mengembangkan potensi Henderson semaksimal mungkin. Peminjaman Henderson juga akan membawa beberapa dampak positif bagi Man United. Dengan kepergian Henderson tidak akan ada lagi pertanyaan soal siapa yang bermain jadi kiper inti Setan Merah. Artinya, De Gea bisa bermain lebih tenang tanpa tekanan. Tim juga bakal diuntungkan dengan hilangnya satu di antara tekanan besar yang mungkin mengganggu para pemain. Henderson juga masih bisa kembali jadi kiper utama Man United di masa mendatang. Dia bisa mengembangkan diri di klub pinjaman dan kembali ke Setan Merah ketika performa De Gea sudah menurun. Isu tak sedap di MU, David De Gea suka marah-marah. Manchester United masih inkonsistensi di Liga Inggris. Pun banyak juga isu tak sedap di ruang ganti. Kini kabarnya David De Gea yang suka marah-marah. Posisi MU makin melorot di klasemen Liga Inggris sementara. MU sementara ada di peringkat ke-6 dengan 17 poin. Selisih 9 poin dari Chelsea di peringkat pertama. Dilansir dari Mirror, buruknya performa Manchester United turut menimbulkan isu tidak sedap di ruang ganti, khususnya persoalan harmonisasi. Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes dikabarkan tidak suka dengan racikan strategi manajer Ole Gunnar Solskjaer, malah mereka berdua gosipnya mendukung gerakan all out. Tak sampai di situ, ada lagi isu tak sedap terbaru. Rumornya kiper David De Gea suka marah-marah kepada rekannya sendiri. De Gea tak segan memarahi pemain lain di ruang ganti. Itu dinilai bisa bikin situasi makin gerah dan jadilah perpecahan. David De Gea merupakan salah satu pemain paling senior di Manchester United. Dirinya sudah bermain sejak tahun 2011 dan pernah merasakan polesan era Sir Alex Ferguson. Karena faktor itu pula, pemain asal Spanyol itu dikabarkan tidak bisa mengontrol emosi.
Ini alasan Solskjaer akan bertahan dilatih MU sampai akhir tahun. Ole Gunnar Solskjaer diyakini tidak perlu panik menghadapi spekulasi masa depannya sebagai pelatih Man United. Dia kemungkinan bertahan sampai akhir tahun 2021 ini. Posisi Solskjaer sebagai pelatih setan merah memang tidak pernah aman sejak awal musim. Dia dianggap tidak cukup mumpuni untuk menangani tim top MU yang sekarang. Solskjaer semakin kesulitan setelah MU menelan 2 kekalahan dari rival level top, yaitu Liverpool dan Manchester City. Menariknya, petinggi MU dikabarkan masih menunjukkan dukungan penuh terhadap Solskjaer. Belum ada pergerakan dari Glazer. Solskjaer masih dipercaya sebagai pelatih setelah jeda internasional nanti. Sejauh ini Solskjaer memang masih terselamatkan setiap kali posisinya tertekan. Begitu muncul tagar hashtag Ole Out, biasanya performa MU meningkat, menang, dan posisi Solskjaer jadi aman. Menurut Express, Solskjaer justru bakal bertahan lebih lama sampai akhir musim. Bukan hanya karena dukungan pihak klub, tapi karena hasil-hasil di lapangan seharusnya positif. Pasalnya, jadwal pertandingan MU setelah jeda internasional sampai akhir Desember nanti relatif mudah. Mereka tidak banyak menghadapi tim kuat, kecuali Chelsea dan Arsenal. Setelah jeda internasional nanti, MU akan menghadapi 3 pertandingan di sisa bulan November, termasuk melawan Chelsea pada 28 November 2021. Glazer, stop dana transfer. Manchester United bakal anyep di bursa Januari. Pemilik Manchester United, keluarga Glazer, dilaporkan tidak akan mendukung manajer Ole Gunnar Solskjaer dengan dana pada bursa transfer Januari. Solskjaer diberi uang lumayan pada musim panas lalu untuk membeli Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, dan Rafael Varane. Namun meski melakukan pembelian top, Manchester United di bawah Solskjaer belum maksimal. Manchester United bahkan beberapa kali menjadi bulan-bulanan rival, termasuk Liverpool 05 dan Manchester City 02. Tekanan di pundak pelatih asal Norwegia itu semakin meningkat dari minggu ke minggu di tengah serentetan hasil yang buruk, dan sejumlah pemain senior diduga mengharapkan manajer anyar. Menurut The Mirror, keluarga Glazer tidak percaya bahwa bisnis transfer pada Januari akan menyelesaikan masalah klub. Untuk itu mereka tidak akan mendukung Solskjaer dengan dana untuk meningkatkan skuadnya. Laporan itu menambahkan bahwa Solskjaer tidak merasa dalam bahaya dan akan kehilangan pekerjaannya. Namun dia menyadari dalam setiap pertandingan posisinya selalu rawan digusur. Manchester United telah kehilangan 4 dari 6 pertandingan Liga Inggris terakhir di bawah Solskjaer dan bersiap untuk menghadapi Watford setelah jeda internasional. Solskjaer mendapat kecaman keras dari para pendukung dan pengamat sepak bola. Tapi tampaknya belum ada perubahan dari Old Trafford. Agaknya manajemen klub masih mempercayainya. Mantan bek Manchester United, Rio Ferdinand, mengatakan bahwa sudah waktunya bagi Solskjaer untuk mengundurkan diri dari klub. Saya melihat tim kami siap minggu dan bertanya-tanya apa yang akan kami lakukan. Saya tidak melihat filosofi atau identitas dalam cara bermain United, apapun itu. Seharusnya dari manajemen, saya duduk di sini bingung melihat tim, kata Rio dalam episode terbaru podcast 5 with 5. Ketika Anda melihat Manchester United bermain seperti itu padahal sudah aktif di bursa transfer pemain, kami sudah duduk di sini dengan bersemangat.